Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Qadarullah nih ada berita yang bikin kita kaget, menyedihkan juga sih. Apa beritanya ini dia? Sedikitnya 10 orang tewas, ribuan bangunan hangus, dan hampir 180.000 warga diungsikan. Hingga kini berbagai upaya terus dilakukan, pesawat tanker udara dan helikopter dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran di Los Angeles. Beberapa helikopter terbang rendah untuk menumpahkan air ke tepi kobaran api. Sementara pesawat tanker raksasa menumpahkan bahan kimia tahan api juga ke kobaran api. Di Pacific Palisades, kawasan elit Los Angeles, rumah-rumah mewah luluh lantak. Sementara kabel listrik dan mobil-mobil terbengkalai memenuhi jalanan. Presiden Joe Biden bahkan turut dijadwalkan membahas bencana ini. Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan status darurat usai kebakaran melanda Pacific Palisades, Los Angeles. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Ya. Memang ini kebakaran tidak bisa kita duga. Iya. Ini semua kuasa Allah, iya Ustadz. Betul. Ya. Tolong dong dijelaskan. Oh iya. Oh ya Allah, dijelaskan apanya ibu Ini saya? masalah musibah ini, Oh Mbak iya, Caca. kaget ya Bu ya. Iya. Ibu dari mana? Saya dari Rangkas Bitung, Banten, Kabupaten. Oh dari Iya. Rangkas Bitung, Banten. Dengan ibu Semua siapa? saudara-saudara Oh. sehat selamat kan? Alhamdulillah, nggak ada yang Dia kebakaran. dia kan tidak tinggal di Los Angeles. Oh iya, Iya. betul. Dengan ibu siapa kata Ustadz Maulana? Ustadz, nama saya Rodia tapi punya suami loh. Oh iya, udah cuma nanya doang. Jangan pegang-pegang, subhanallah. Ibu Rodia udah silahkan kembali ke tempat duduk ya. Terima kasih. Barakallah, terima kasih ibu sayang. Ustadz Maulana, ya Allah, Iya. jamaah mah kadang-kadang lucu-lucu Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Resiko Afwan. sebagai duda begitu. Oh subhanallah, iya. Silahkan Ustadz, mohon dong hikmahnya apa dari kejadian yang bisa-bisa tiba-tiba datang kepada kita. Ya, Silahkan. makasih banyak, Ca. Izin Habib dan Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di pertengahan bulan Rajab ini, tepatnya Ayyamul Bid 13 Rajab 1440. Berapa nih? 40? 46 Hijriah. Makasih banyak kepada semuanya. Ini jadikan pembelajaran. Bagus tadi kata-kata Caca. Apa hikmahnya? Itu yang bagus. Apa hikmahnya? Sebagai orang beriman, ketika kita melihat kejadian apapun, yuk kita meraih hikmahnya. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menghujat, bukan saling meremehkan, apalagi menghina. Gimana kalau kejadian itu menimpa pada diri kita? Jawabannya adalah bagaimana kita mencari hikmah. Sebagai orang berilmu, tadi presidennya, kita akan menyelidiki. Apa artinya? Mencari pembelajaran dari setiap kejadian. Maka orang-orang yang soleh ketika ditimpa maka akan mencari apa pahalanya. Orang beriman apa hikmahnya. Kalau orang-orang yang terpelajar akan mencari apa pembelajaran agar tidak terulang. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Saat Allah berkehendak semua akan terjadi. Disinilah akan diperlihatkan atas kekuasaan Allah. Kita ini manusia harus sadar diri. Keterbatasan kita sebagai manusia pasti ada batasnya. Sehebat apapun, siapa yang menyangka ada angin kencang sekencang itu yang menyebabkan semuanya fasilitas apapun ini di luar kendali manusia. Betul. Pasti atas kekuasaan dari Allah. Padahal bisa disebutkan itu adalah salah satu kafling teraman di dunia lah. Kaplin teraman di dunia, Iya. tempat yang teraman, fasilitas Tempat orang-orang teraman, kaya di dunia. orang-orang kaya. Juga subhanallah itu semua atas rahasia Allah ya, atas Rahasia. izin Allah. Baik, jazakallah khair. Ustadz kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Tadi kalau kata Ustadz Maulana kita itu manusia serba terbatas ya Bu ya. Kita pengen ini, pengen itu, udah usaha, udah berdoa. Tapi ya tetap akhirnya itu Allah yang mengizinkan iya atau tidaknya. Contohnya pengen banget punya anak, pengen banget dapat kerjaan, pengen banget punya rumah sendiri mungkin yang masih tinggal sama mertua, afwan gitu ya. Pengen banget tapi kok masih belum aja kenapa ya? Makanya
Tema kita pada pagi hari ini adalah bagi kita terlihat mustahil tapi bagi Allah itu mudah. Subhanallah, Masya Allah. Sebelum kita belajar nih sama guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Bahagianya berasa sampai hati, romantisnya mengingatkan Ibu Kartika Putri sama Habib. Masya Allah. Selalu memberikan hadiah beliau-beliau ini luar Amin, biasa. amin. Istrinya beliin suaminya, suaminya beliin istrinya. Seneng banget liatnya luar biasa. Kan tahadu tahabu. Apa tuh artinya Bib? Memberikan hadiah, timbul cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Nah berbicara tentang video tadi nih Bib. Banyak pasti di luar sana jamaah yang juga sangat ingin sekali pengen punya anak. Seperti saya 4 tahun lalu lah, 5 tahun lalu misalkan. Udah ikhtiar kemana-mana berdoa. Apa hikmahnya Allah kok masih belum juga menitipkan anak kepada kita ya? Mohon tausiahnya Bib. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa zuwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan dalam Allahumma kehidupannya sehari-hari. Amin, amin. Ya Allahu ya Rabbal. Amin. Rabbi habli minasa salihin. Amin. Kita berharap punya anak yang saleh, saleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah belum memberikan kita seorang anak? Mungkin alasannya yang pertama, Allah disuruh kita untuk dewasa. Mungkin Allah disuruh kita untuk mendekatkan diri dulu kepada Allah. Mungkin boleh jadi Allah Subhanahu wa taala disuruh kita ini sama Allah untuk mempersiapkan diri kita. Agar apa? Agar menjadi orang tua yang baik, agar menjadi orang tua yang saleh, yang saleha, yang bertakwa kepada Allah, dan kita cari rizki dulu, mempersiapkan rizki kita untuk anak-anak kita. Boleh jadi seperti itu. Dan boleh jadi juga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mungkin Allah takdirkan kita tidak dimiliki anak. Karena apa? Takut misalkan anak itu menjadi anak yang durhaka. Anak yang zalim. Anak yang seperti di TV-TV itu. Anak yang gak punya akhlak, gak punya adab. Dia gak bisa dibilangin, gak bisa dinasehatin. Udah dididik dengan didikan yang baik tapi menjadi anak yang durhaka. Anak yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena anak adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang orang tua meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba anak yang saleh, yang saleha, yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah. Maka ketika orang tuanya belum bisa mendekatkan diri kepada Allah, orang tuanya ternyata orang tua yang zalim, atau orang tua yang jauh daripada keibadah kepada Allah, orang tua yang jauh 5 waktunya baru 1 waktu. Mungkin karena doanya dia pengen anak yang saleh, sehingga Allah belum kasih dia rizki. Jadi solehkan dirimu ketika engkau minta anak yang saleh. Solehkanlah dirimu ketika engkau ingin mempunyai anak yang soleha. Maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah yang maha mengetahui dan yang maha memberikan rizki, yakni anak. Berdoa kepada Allah. Masya Allah, jadi nggak boleh berkecil hati ya Bib Nggak ya. usah. Kalau Allah belum nitipin anak di rahim istri kita misalkan seperti itu ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Bismillah, jamaah. Ada tayangan lagi nih yang mau kita saksikan sama-sama. Apa dia? Ini dia. Alhamdulillah ikut seneng lihat videonya ya. Orang sembuh, Masya Allah. Alhamdulillah, karena kalau sehat itu adalah rezeki yang luar biasa. Orang sehat keinginannya banyak banget. Orang sakit keinginannya cuma satu, pengen Sembuh. sehat. Iya, jadi kalau kita sehat tuh nikmat yang luar biasa banget. Tapi di luar sana, afwan, banyak yang sedang diberi cobaan sakit. Udah ikhtiar kemana-mana, udah berobat. Kok ya belum sembuh-sembuh juga, itu gimana ya Ustadz ya? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 80 sampai ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idza maridtu fahuwa
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Nabi Ibrahim alaihissalam berbincang dengan orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan di antara yang beliau sampaikan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dialah Allah yang maha menyembuhkan. Dialah Tuhanku yang akan menyembuhkanku. Lihat bagaimana ketika seseorang sakit yang dikedepankan adalah keimanannya, adalah akidahnya. Maka ketika seseorang diuji dengan penyakit, yang diuji bukan hanya tubuhnya, tapi yang diuji adalah imannya. Masih maukah dia beriman kepada Allah padahal dia dikasih sakit sama Allah? Masih maukah dia sholat padahal dia sedang sakit? Masih maukah dia mengeluarkan zakat padahal dia sedang sakit? Masih tertahankah dia beriman sementara dia sedang diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ada juga beberapa yang tidak lolos dengan ujian ini dengan mengatakan, saya udah rajin sedekah Ustadz, saya udah rajin ngeluarin zakat, saya udah rajin sholat, bahkan saya mengerjakan sholat duha, sholat tahajud. Tapi kenapa Allah menguji saya dengan sakit? Ini mulai ragu dengan keimanannya. Maka yang diuji ketika sakit bukan hanya fisik, tapi yang diuji adalah keimanan. Sekarang ada orang yang sudah berikhtiar kemana-mana. Maka apa yang mesti diyakini oleh hatinya? Ternyata ketika Nabi SAW membesu orang yang sakit. Saya mau tanya jamaah sekalian, ibu-ibu kalau sedang sakit senang dibesu atau tidak senang? Senang. Kalau ada orang yang membesuk tiba-tiba bilang begini, wah ini mah cuma tinggal 2 hari lagi, seneng gak? Pengennya diapain Bu kalau dibesuk? Dimotivasi ya? Pengennya dimotivasi. Lihat cara Nabi SAW memotivasi seorang Ummu Allan ketika sedang sakit. Kata Nabi SAW, ya Ummu Allan abshir. Wahai Ummu Allan berbahagialah. Loh orang sakit disuruh bahagia. Biar apa? Kata Nabi SAW, karena pada saat itu Allah menghapus dosa-dosamu. Jadi bukan langsung semoga sembuh, tidak. Disuruh bahagia dulu orang yang sakit. Jadi kalaupun tidak sembuh, minimal Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Orang telah berikhtiar kemana-mana, itu adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kebahagiaan yang akan dinikmati, bukan di dunia, tapi akan dinikmati nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Artinya selalu memberikan kabar gembira. Kabar ya? gembira kepada orang yang sedang sakit. Masya Jadi kabar Allah. gembiranya satu, langsung diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Minimal diangkat udah derajat. senang dulu. Senang dulu. Sembuh nggak sembuh urusan belakangan. Subhanallah, itu qadarullah sudah. Itu udah qadarullah baik. Jazakallah khair Ustaz Ya, Syam. sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa ya kalau cerita tentang baginda Rasul itu selalu memberikan kabar, berita yang baik, selalu menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Seperti subuh-subuh ini nih gitu. Kalau subuh-subuh sama anak sama suami, tanya dulu semalam mimpi indah apa. Pokoknya ngomongin yang indah-indah dulu deh kalau pagi-pagi. Habis ini kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema bagi kita terlihat mustahil tapi bagi Allah itu mudah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah.